Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Video aku kali ini, The Five Humans Podcast, akan membahas tentang masa Orde Baru. Tapi, sebelum lanjut ke video pembahasan, aku bakal spill sedikit tentang masa Orde Baru. Seperti, pencapaian apa aja sih yang berhasil pada masa Orde Baru? Yang pertama, Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada 28 September 1956. Yang kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 1 April 1969. Yang ketiga, perkembangan dalam bidang pembangunan hingga Pak Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan pada masa itu. Dan yang keempat adalah Indonesia menjadi lumbung padi Asia atau swasembada pada tahun 1984. Yang kelima, berhasil menyelenggarakan pemilu yang berlangsung sebanyak 6 kali pada masa itu, yakni dari tahun 1971 hingga 1997. Nah, selain beberapa pencapaian yang berhasil pada masa Orde Baru, terdapat pula beberapa peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru. Di antaranya adalah yang pertama, terjadinya pembunuhan massal simpatisan PKI. Kedua, diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Yang ketiga, adanya genosida di Timur Timur. Yang keempat, banyaknya penembak misterius atau lebih dikenal dengan Petrus. Terjadinya pembantaian Santa Claus. Dan yang keenam, terjadinya kerusuhan pada tahun 1998. Nah, itulah beberapa pencapaian dan peristiwa pada masa Orde Baru. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak podcast kita berikut ini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat podcast yang bertemakan Orde Baru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Dira Syaharani sebagai moderator. Saya Afila Reza sebagai editor. Saya Dia Dining Tia sebagai kontra. Saya Siti Ferus Hafiza sebagai pro. Saya Muhammad Sofal Zainal sebagai kameramen. Saksikan podcast kami. Kalian sebenarnya nggak sih tentang pelajaran yang kemarin yang sejarah minggu kemarin juga sama Bita Yang kayak itu semua dibahas. Iya, yang tentang masa baru itu. Gue ada sedikit pertanyaan sih buat kalian karena gue juga belum terlalu paham tentang pelajaran itu. Bisa sedikit dijelaskan apa yang Anda ketahui terkait kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru? Kalau menurut gue, kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto atau sekarang yang lebih dikenal sama pemerintahan masa Orde Baru ya, itu pertama kali diawali dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat itu dikeluarkan setahu gue pertama kali oleh Presiden Soekarno untuk Jenderal Letnan Soeharto segera memulihkan keadaan negara, karena pada saat itu negara dalam kondisi dan situasi yang nggak kondusif akibat gerakan 30 September atau yang sekarang lebih dikenal gerakan G30 PKI. Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Soeharto itu bertekad untuk melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan pada saat itu pemerintahan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Perlukah landasan kemerosotan kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Menurut lu Nius, kayak perlu nggak sih sebuah landasan untuk kemerosotan? Kan jadi tuh di masa Orde Baru tuh merosot kan ekonomi di masa Orde Baru itu. Nah, perlu nggak sih landasan untuk merosotan ekonomi pada masa Orde Baru itu? Jelas perlu sih, karena pada masa itu
ekonomi Indonesia itu mengalami kemerosotan sampai dengan 650%. Bahkan terjadi kehancuran pada sarana dan prasarana akibat masa pemerintahan Soekarno pada saat itu. Orde Baru emang dinyatakan berhasil dalam pembangunan, tapi dalam pembangunan itu banyak kekurangan, kayak korupsi di mana-mana, pembangunan yang tidak merata, bahkan sampai 70% ekonomi Indonesia dikuasai oleh pengusaha swasta. Bagaimana cara mengatasi kemerosotan ekonomi? Jadi kalau misalkan perlunya landasan kan, tapi itu banyak korupsi itu. Nah, menurut lu nih semuanya, kalian berdua, ada nggak sih cara mengatasi untuk kemerosotan ekonomi tersebut? Cara ngatasin kemerosotan ekonomi, MPRS itu melandaskan beberapa landasan-landasan baru. Contohnya, program stabilisasi, program rehabilitasi. Betulkah adanya surat perintah 11 Maret 1966? Menurut lu pada tuh kayak bener nggak sih adanya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 itu? Kalau menurut gue sih jelas ada, Bil. Kalau menurut gue nggak ada, karena pada saat ini nggak ada dokumentasi surat perintah tersebut, nggak ada. Kalau ada, buktiin. Ya, yang udah gue jelasin tadi ya. Karena pada awal masa Orde Baru itu diawali dengan terbitnya surat tersebut, yang dimana surat itu tuh dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk Presiden Soeharto agar memulihkan keadaan. Jadi menurut gue surat itu ada. Jadi menurut lo tuh Yus ada. Tapi menurut lo nih ya nggak ada, karena nggak ada buktinya. Iya, nggak ada dokumentasinya untuk Adanya surat perintah. Iya. Tapi yang udah ada di sejarah, surat itu beneran ada. Karena pertama kali diterbitkan ya memang ada. Menurut Anda, apakah sudah tepat cara Soeharto memimpin? Menurut lu pada nih ya, udah tepat belum sih caranya Soeharto memimpin di zaman masa Orde Baru? Kalau menurut gue sih tepat ya, Bil, karena Soeharto itu memiliki kepribadian dan sifat yang tegas dalam memimpin sebuah negara. Bahkan saking tegasnya dia itu menjadi sorotan dunia. Tapi nih Yus, gue sempat pernah baca tentang berita-berita gitu zaman dulu. Si Soeharto ini punya kontra gitu, jadi dia punya sesuatu kayak aturan pembunuhan. Ada pada denger gak sih tentang beritanya pembunuhan secara misterius gitu? Jadi kalau misalkan orang yang melakukan sesuatu kejahatan itu tuh bakal dibunuh diem-diem gitu loh. Nah, gue dapat sama bilang karena banyak mahasiswa yang berdemo buat melengsarkan Soeharto dari jabatannya. Mungkin itu cara dia mempertahankan negara kali ya. Karena setahu gue Soeharto itu melengsarkan diri, bukan dilengsarkan. Karena pada saat itu kondisi dalam negeri itu banyak ketidakada stabilan. Dan banyak juga terjadi kerusuhan, demo di mana-mana. Jadi dia memutuskan untuk melengsarkan diri. Mungkin caranya Soeharto ini bagus juga, tapi caranya dia salah, mungkin keras kali ya. Dari kekerasan itu justru yang membuat dirinya itu jatuh. Baik-baik. Setujukah Anda jika ABRI dimasukkan dalam sistem pemerintahan? Nih, gue tuh tanya lagi nih buat lo pada, kayak setuju nggak sih menurut lo ABRI ini dimasukin dalam sistem pemerintahan? Kalau menurut gue, misal ya, ABRI itu masuk ke dalam sistem pemerintahan, otomatis sistem pemerintahan Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? ABRI sendiri itu kan tugasnya mempertahankan Indonesia kan dalam sistem pertahanannya. Jadi kalau misalkan ABRI sendiri itu masuk dalam sistem pemerintahan, otomatis pemerintahan Indonesia itu akan semakin kuat. Tapi menurut gue pekerjaan ABRI ini jadi double dong. Dia masuk ke pemerintahan dan dia juga masuk ke pertahanan. Jadi dia nggak akan fokus ke pekerjaannya ini dong. Memang betul, tapi kalau misalkan ABRI itu kan dia memimpin ketahanan Indonesia ya. Jadi kalau misalkan dia masuk ke pemerintahan, otomatis
Indonesia akan semakin unggul kan. Jadi menurut gue ya itu bisa dilakukan. Maksud gue kalau misalkan ABRI itu masuk sistem pemerintahan, ya itu bagus kalau menurut gue. Menurut Anda, bagaimana dengan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia? Menurut lo, bagaimana sih dengan normalisasi Indonesia dengan Malaysia? Normalisasi Indonesia dan Malaysia. Kalau menurut gue pada masa Orde Lama, Indonesia dan Malaysia itu kan sangat berseteru ya, banyak perdebatan. Jadi pada masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto ingin melakukan perdamaian kepada Malaysia. Jadi dia melakukan normalisasi Indonesia dan Malaysia. Tapi nih ya, menurut gue Malaysia ini tuh kan bertentangan dengan Indonesia. Dia mau ngambil dia mau mengambil kebudayaan Indonesia kayak reog, terus batik gitu kan. Ya memang sih, tapi setidaknya dari normalisasi yang dilakukan pada Orde Baru ini itu tidak menimbulkan kerusuhan atau perdebatan antar negara sebelum terjadinya normalisasi ini. Jadi di sini tuh Malaysia ini sama Indonesia pengen dinormalin lagi, tapi si Malaysia ini sengke gitu ya nggak sih, kayak belagu, masih songong gitu, masih bertingkah, kayak kebudayaan Indonesia masih diambil, direbut gitu. Itu aja sih yang masih harus ditangani lagi. Apa yang Anda ketahui tentang reformasi? Menurut lo tuh reformasi itu apa sih, Yus? Reformasi itu perubahan secara drastis yang dilakukan untuk perbaikan. Contoh kayak reformasi yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan masa Orde Baru itu kayak pemilu yang demokrasi yang dilakukan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Demokrasi apa yang dikembangkan pada masa reformasi? Nih Yus, gue mau nanya lagi nih satu sama lo. Demokrasi apa yang dikembangkan pada masa reformasi? Demokrasi yang gue tahu itu demokrasi Pancasila, tetapi dengan penegasan berdasar asas Pancasila itu sendiri. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Itu udah bener bilang. Kerakyatan kan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nih ya, Pancasila ini zaman sekarang itu udah nggak berguna tau gak sih? Contohnya apa Karena tuh? contohnya tuh kayak korupsi di mana-mana. Sekarang kan banyak korupsi nih. Banyak sih. Banyak kan. Nah, itu tuh kayak kalau udah ketahuan dia nggak bakal dipenjara. Mungkin penjara paling setahun 2 tahun lebihan kan. Tapi di sini tuh bener juga, Pancasila sekarang tuh di masa sekarang kayak udah nggak berfungsi gitu, kurang berfungsi. Contohnya kayak tadi korupsi penjara gitu kan. Nah itu bisa masuk juga tuh ke Undang-undang keadilan sosial. Banyak banget pejabat yang tinggi itu di korupsi, tapi dia di penjara tuh lebih ringan dibandingkan sama yang di bawah-bawah itu. Iya. Kayak Tapi kalian sadar gak? Setelah adanya Pancasila ini, kita semua warga Indonesia itu bebas memiliki keyakinannya masing-masing. Ya kan? Iya benar. Mau lo agamanya Hindu, Buddha, Islam, atau Katolik, Kristen. Cina ya. Ya. Cina apaan sih? Cina tuh Konghucu bisa. Buddha. Iya. Apa hal yang menyebabkan dibentuknya masa reformasi? Menurut lo nih Yus, apa hal yang menyebabkan dibentuknya masa reformasi? Reformasi itu sendiri akan dilakukan ketika banyak terjadinya kriminalitas. Benturan antar suku, antar budaya, antar beragama itu bakal diatasin atau ditindak oleh reformasi itu sendiri. Tapi nih ya, dalam hal itu tuh berpotensi dalam kekerasan sendiri ya. Oh, menurut gue ya, warga Indonesia sekarang itu batu-batu. Nah, bener. Kalau nggak dengan kekerasan, mereka nggak mau. Dan ini ya, demo-demo. tambeng ya, kalau Iya, dibilangin iya. sekali Keras dua kali, kepala. ketiga kalinya tuh kalau nggak pakai kekerasan tuh kayak
masih tetap kurang dilakuin gitu loh. Kalau misalkan kitanya lembut, kita yang bakal diinjek Iya. gitu sih.